Hai semua, masih bersama Info Sains. Pada video ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan, serta organ pada tumbuhan. Saksikan sampai habis ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, serta lonceng notifikasinya. Tumbuhan memiliki organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Semua organ tersebut tersusun atas jaringan, dan jaringan membentuk sistem jaringan. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa tumbuhan terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu daun, batang, dan akar. Organ yang pertama adalah batang. Jika dilihat dari penampang membujur, dapat dilihat bagian sebagai berikut. 1. Meristem apikal atau meristem pucuk, yang merupakan jaringan permanen berupa primordia daun. Bertanggung jawab terhadap pertambahan tinggi. Pertambahan diameter dipengaruhi oleh kambium pembuluh atau kambium vaskular. Pada penampang melintang, terdiri atas 1. Epidermis, dilapisi kutikula dan memiliki stoma. 2. Korteks, terdiri dari jaringan parenkim yang terdapat pada batang muda berupa klorofil. Kolenkim atau sklerenkim terdapat pada sel tua pada tumbuhan berupa tumbuhan herba atau sukulen. 3. Silinder pusat, terdiri dari ikatan pembuluh dan empulur. Xilem dan floem berada di luar. Ikatan pembuluh tersebar atau tidak ada pada monokotil. Kolateral tertutup. Batang tumbuhan mengalami beberapa modifikasi. Berikut gambar modifikasi batang. 1. Rizoma. 2. Tuber atau umbi batang. 3. Kormus. 4. Stolon. 5. Umbi lapis. 6. Anakan atau sakar. Daun tumbuhan. Daun terdiri atas 3 bagian. 1. Pangkal daun. Pada tanaman dikotil, pangkal daun berukuran besar dan membentuk persendian. Pada monokotil, pangkal daun berkelopak-kelopak. 2. Tangkai. Ini biasanya terdapat pada monokotil. Yang ketiga, helai daun. Daun bisa berupa daun tunggal dan daun majemuk. Anatomi daun terdiri atas 1. Epidermis. Sel epidermis berupa sel yang rapat tanpa kloroplas. Adanya kutikula untuk mengurangi penguapan. Memiliki stoma yang mengandung kloroplas dan trikom. Yang kedua, mesofil atau daging daun. Terdiri atas jaringan parenkim atau kloroplas, jaringan pagar untuk meningkatkan fotosintesis, dan jaringan bunga karang yang mengandung kloroplas untuk menyimpan makanan pada tumbuhan. Akar tumbuhan. Pada penampang membujur akar akan terlihat adanya tudung akar yang merupakan daerah pembelahan sel. Pemanjangan sel dan pembesaran di sekitar daerah diferensiasi. Jika tudung akar rusak, maka akar akan tetap tumbuh,
karena tudung akar akan membentuk sel yang baru. Pada penampang melintang akar, akan terlihat bagian epidermis, korteks, silinder pusat. Akar tidak memiliki kambium. Silinder pusat merupakan lapisan terluar yang berbatasan dengan endodermis. Terdiri dari lapisan perisikel, ikatan pembuluh, dan empulur. Fungsi dari silinder pusat adalah untuk membentuk akar cabang dan kambium pembuluh. Xilem dan floem akan berselang-seling secara radial. Xilem berfungsi menyalurkan air atau garam terlarut. Floem menyalurkan makanan. Pada tanaman dikotil, berkas pembuluh sedikit. Bagian tengah silinder pusat diisi xilem dan tidak mempunyai empulur. Pada monokotil, memiliki ikat pembuluh di bagian tengah diisi parenkim atau empulur. Berikut gambar beberapa modifikasi akar. Yang pertama, akar tempat penimbunan pati atau cadangan makanan. Yang kedua, akar nafas. Yang ketiga, akar udara. Yang keempat, haustorium. Dan yang kelima, mikoriza. Perhatikan gambar struktur batang monokotil dan dikotil berikut. Apakah kamu tahu apa perbedaannya? Bagaimana bentuk penampang dikotil? Dan bagaimana pula bentuk penampang monokotil? Silakan kamu lihat dengan seksama. Ayo, sekarang bisakah kamu membedakan struktur akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil berikut? Silakan kamu lihat dengan seksama. Ini adalah contoh tumbuhan dikotil. Tumbuhan-tumbuhan berikut apakah ada di rumahmu? Coba perhatikan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahmu. Kalau yang ini contoh tumbuhan monokotil. Apakah kamu telah menemukan contoh tumbuhan berikut di sekitar lingkungan rumahmu? Coba lihat keadaan di sekelilingmu. Mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan menurut dasar tingkat perkembangannya terdiri atas dua macam. 1. Jaringan meristem adalah sel yang selalu melakukan pembelahan untuk mempertahankan kemampuan membelah. Jaringan dewasa atau permanen adalah sel yang berhenti tumbuh. Perhatikan letak jaringan meristem pada tumbuhan dikotil berikut. Yang pertama, di ujung batang. Yang kedua, pada tunas batang. Yang ketiga, pada kambium interkalar, yaitu pada monokotil. Yang keempat, ujung akar. Jaringan meristem terdiri atas, menurut letaknya, 1. Meristem apikal, 2. Meristem lateral, dan 3. Meristem interkalar. Berdasarkan atas asalnya, jaringan meristem terdiri atas meristem primer yang berada di ujung akar dan meristem sekunder terdapat pada jaringan dewasa dan kambium gabus. Berdasarkan atas fungsinya, jaringan meristem terdiri atas jaringan penutup yaitu epidermis dan periderm. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga, jaringan pengangkut xilem floem. Yang keempat, jaringan sekresi kelenjar resin. Yang kelima, jaringan penguat sklerenkim dan kolenkim. Tahukah kamu apa itu jaringan dewasa? Jaringan dewasa pada tumbuhan merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem.
Ciri khas dari jaringan dewasa: 1. Telah mengalami diferensiasi. 2. Pada umumnya tidak membelah lagi. Yang ketiga, bentuknya permanen. Rongga sel besar dan dinding sel sudah mengalami penebalan. Jaringan penutup atau epidermis terdiri dari satu atau lebih sel yang rapat, tanpa ruang antar sel. Bentuk tidak teratur, ukuran bervariasi, vakuola besar, plasma hanya sedikit dan melekat pada dinding sel. Memiliki leukoplas, kromoplas, dan antosianin, terutama kloroplas. Fungsi dari epidermis yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, mencegah hilangnya air karena penguapan. Yang ketiga, untuk menyimpan air. Yang keempat, untuk menyerap air dengan adanya rhizodermis pada akar. Dan yang kelima, berfungsi sebagai kelenjar. Sekarang perhatikan gambar jaringan epidermis berikut. Dapat diamati bagian-bagian dari epidermis dan skema oksigen keluar serta CO2 yang masuk. Pernahkah kamu mendengar derivat epidermis? Derivat epidermis merupakan sel epidermis yang mengalami diferensiasi. Contohnya, stomata, yang terdiri atas dua sel penutup yang mengandung kloroplas dan berplasma banyak. Memiliki sel tetangga, yaitu epidermis yang berhubungan dengan sel penutup. Stomata pada dikotil tersebar di permukaan daun, sedangkan pada rumput stomatanya teratur. Berikut gambar stomata atau mulut daun. Bisa dilihat bahwa stomata tersebar di bagian permukaan daun. Contoh derivat epidermis lain adalah trikoma. Trikoma adalah sel epidermis yang membentuk tonjolan dalam bentuk rambut. Terdiri atas dua trikoma. Yang pertama, trikoma non-glandular, bukan merupakan rambut kelenjar, berupa rambut sisik dan rambut bintang. Tujuannya adalah untuk mengurangi transpirasi, efek radiasi, dan pelindung terhadap gangguan luar. Yang kedua, trikoma glandular yang merupakan rambut kelenjar. Mengeluarkan senyawa organik dan anorganik berupa garam dan madu. Bentuknya khas. Perhatikan gambar trikoma berikut. Jaringan gabus atau periderm merupakan hasil pembelahan kambium gabus, terdiri atas sel-sel mati. Penebalan dinding dari suberin. Besar berdinding tipis, sedangkan pipih berdinding tebal. Berisi kristal atau tanin, sehingga bersifat kaku atau elastis. Dapat juga terdapat di bagian tubuh yang mengalami luka, sehingga terjadi perubahan dari parenkim membentuk kambium gabus. Berikut gambar jaringan gabus atau periderm. Terdiri atas epidermis, velum, velogen, veloderm, dan korteks. Jaringan tumbuhan lainnya adalah endodermis. Endodermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Penebalan dinding sel endodermis berasal dari suberin dan lignin yang berbentuk pita, yaitu pita Kaspari. Jika diiris melintang, akan berbentuk seperti huruf U. Berikutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Berasal dari sel hidup yang bentuk, ukuran, dan fungsi tidak sama, tapi tidak terlalu mengalami spesialisasi. Berbentuk bulat, memanjang, atau bintang. Terdiri atas parenkim palisade yang memiliki bentuk silindris memanjang.
Yang kedua, parenkim bunga karang yang berbentuk tidak teratur. Yang ketiga, parenkim bintang. Yang keempat, parenkim lipatan. Dan yang kelima, parenkim membulat. Berikut adalah fungsi dari jaringan parenkim. 1. Sebagai jaringan dasar tempat melekatnya jaringan lain. Yang kedua, penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, penyimpan air berupa parenkim asimilasi, parenkim penimbun, dan lain-lain. Yang keempat, kemampuan memperbanyak diri. Sangat penting untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya, jaringan penguat atau penyokong. Terdiri atas jaringan sederhana, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Terletak tersebar di antara jaringan dasar atau mengelompok sendiri. Kolenkim disusun oleh sel-sel hidup. Fungsi untuk penguat pada organ muda atau tumbuhan lunak. Terletak di semua bagian tubuh kecuali batang daun monokotil. Berasal dari jaringan dasar seperti parenkim yang dapat berisi kloroplas. Terdapat di bawah epidermis atau dipisahkan oleh beberapa lapis parenkim. Penebalan dinding sel disusun oleh selulosa. Terdiri atas kolenkim angular, kolenkim lamelar, kolenkim lakunar, dan kolenkim tubular. Jaringan penguat atau penyokong, nama lainnya adalah stereon. Fungsi untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Sekarang, perhatikan perbedaan gambar sel parenkim dan kolenkim berikut. Sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penguat atau pelindung. Mengalami penebalan oleh lignin atau bahan lain yang elastis. Merupakan sel-sel mati. Berasal dari macam-macam. Yang pertama, serabut, terdiri atas sel meristem. Yang kedua, sklerate, yaitu sel parenkim yang dindingnya menebal secara sekunder. 1. Serabut. Terdapat di berbagai bagian tubuh berupa sel tunggal atau sel pita. Pada batang atau akar berupa jaringan primer atau sekunder. Mempunyai serabut silar pada jaringan dasar dan serabut ekstrasilar pada berkas pembuluh. Yang kedua, sklerate. Terdapat pada berbagai bagian tubuh. Selnya terpencar atau terkumpul membentuk bangunan keras atau kulit biji. Berasal dari sel parenkim yang mengalami penebalan pada jaringan dasar. Berbentuk brachysklerate, macrosklerate, osteosklerate, osteosklerate, dan trichosklerate. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan hara dari tanah. Floem mengangkut hasil asimilasi ke bagian tubuh lain dari tumbuhan. Membentuk berkas pengangkut atau berkas vaskular pada tumbuhan vaskular atau tumbuhan berpembuluh. Sekarang perhatikan gambar penampang xilem dan floem berikut ini. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tracheit dan trachea, serta parenkim xilem dan serabut xilem. Terbentuk dari meristem apikal lewat pembentukan prokambium membentuk xilem primer. Kambium tumbuh membentuk xilem sekunder. Tracheit akan membentuk trachea dan membentuk serabut xilem yang lebih runcing dan panjang. Penebalan dinding oleh lignin pada dewasa berbentuk bulat panjang, tidak ada protoplas. Pada tracheit tidak berlubang. Pada trachea berlubang sehingga air berjalan lancar. Parenkim xilem berisi sel-sel hidup yang mengandung cadangan makanan. Floem
merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari pembuluh, sel pengiring, parenkim, floem, serabut, dan sklerat. Dari prokambium akan membentuk floem primer, sedangkan dari kambium akan membentuk floem sekunder. Pembuluh sel tapisan terdapat pada paku dan tumbuhan berbiji terbuka. Bulu tapisan terdapat pada tumbuhan berbiji tertutup. Berkas pengangkut xilem dan floem dapat bergabung membentuk 4 macam. Yang pertama, radial. Jika xilem dan floem berdampingan secara radial. 2. Kolateral. Xilem dan floem berdampingan pada jari-jari yang sama. Kalau di antaranya ada kambium, maka membentuk kolateral terbuka. 3. Bikolateral, yaitu xilem dan floem yang dibungkus oleh kambium dalam. 4. Konsentrik. Jika xilem membungkus floem, membentuk ampifasal, dan floem membungkus xilem, membentuk amfikribal. Berikut ini gambar dari penampang xilem dan floem. Perhatikan dengan seksama bagian-bagiannya. Jaringan terakhir adalah jaringan sekretori. Sekresi berlangsung di semua jaringan atau organ. Terdiri atas jaringan rekresi, mengeluarkan senyawa yang belum dimetabolisme melalui hidatoda. Yang kedua, jaringan ekskresi, mengeluarkan senyawa hasil metabolisme berupa kelenjar madu pada bunga. Yang ketiga, jaringan sekresi, menghasilkan senyawa yang masih bisa dimetabolisme. Contoh, sel kelenjar minyak, ruang kelenjar pada daun jeruk, dan saluran kelenjar pada daun pinus. Saluran sekresi bentuknya memanjang dan meluas dalam jarak yang cukup jauh dalam organ. Contoh saluran sekresi misalnya saluran resin pada konifer, saluran sekresi pada tumbuhan komposite. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Untuk mendapatkan video-video lainnya, silakan subscribe, komen, dan like.